Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas kami yang berjudul perancangan sistem IoT untuk monitoring suhu, kelembapan, dan gas berbahaya pada rumah kaca secara real time. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Surya Wisnu Hidayat dengan NIM akhir 87. Perkenalkan nama saya Praditya Cahya Aditya Cahaja dengan NIM akhir 01. Next. Yang pertama yaitu latar belakang. Teknologi IoT memungkinkan pemantauan kondisi lingkungan secara real time melalui sensor yang terhubung ke internet. Pada rumah kaca, pemantauan suhu, kelembapan, dan gas berbahaya sangat penting untuk menjaga kondisi tanaman. Kombinasi ESP32, DHT22, dan MP2 memungkinkan sistem pemantauan otomatis yang murah dan mudah dibuat. Sementara Blinkcode mempermudah visualisasi data dan notifikasi jarak jauh tanpa server tambahan. Simulasi Workbit digunakan untuk menguji rangkaian dan kode sebelum diterapkan pada perangkat nyata guna meminimalkan kesalahan. Next. Untuk rumusan masalah, yang pertama bagaimana merancang arsitektur perangkat keras dan perangkat lunak untuk mengumpulkan data suhu, kelembapan, dan gas bahaya menggunakan ESP32, DHT22, dan MP2 agar data akurat dan andal. Yang kedua, bagaimana mekanisme pengolahan sinyal MP2 dari nilai ADC mentah menjadi metrik presentasi yang mudah dipahami. Yang ketiga, bagaimana membangun alur komunikasi real-time antara SP32 dan Blinkcode untuk menampilkan data pada dashboard serta menerima perintah balik. Next. Untuk perancangan sistem, SP32 ini dipilih karena memiliki WiFi bawaan, kemudian kemampuan ADC 12 bit, serta kompatibilitas tinggi dengan library Arduino dan Blink. Yang kedua yaitu DHT22 digunakan karena mampu membaca suhu serta kelembapan secara bersamaan. Yang ketiga, MQ2 bekerja dengan memanaskan elemen sensornya dan menghasilkan tegangan analog sesuai tingkat gas yang terdeteksi, seperti LPG, asap, H2, dan lain-lain. Kemudian yaitu LCD I2C 16x2 menampilkan data secara lokal sebagai fallback jika internet bermasalah. Kemudian software terdiri dari inisialisasi perangkat, pembacaan sensor periodik, filtering data, dan pengiriman ke cloud. Untuk mekanisme kerja sistem, ASP melakukan pembacaan sensor setiap 5 detik atau sesuai interval tertentu. Kemudian data suhu dan kelembapan diperoleh secara digital dari DHT22. Sementara data gas diperoleh dari sinyal analog MP2 melalui ADC SP32. Kemudian sistem menggunakan averaging atau median filtering untuk mengurangi noise pada sensor MP2. Nilai ADC MP2 dikonversi menjadi persentase gas berdasarkan perbandingan raw ADC terhadap maksimal ADC dan nilai kalibrasi. Data selanjutnya dikirim ke Blink melalui virtual bin. V1 yaitu suhu, V2 kelembapan, dan V3 yaitu gas. Dashboard Blink menampilkan grafik historis dan notifikasi ketika ambang tercapai. Kemudian sistem juga mendukung kontrol dua arah, yaitu perintah dari user, misal atau aktivasi kipas, yang dikirim kembali ke SP32 untuk dieksekusi. Untuk model cloud PaaS yang digunakan yaitu Blinkcode, di mana digunakan sebagai platform IoT berbasis PaaS atau platform as a service karena menyediakan sarana siap pakai tanpa perlu merancang server sendiri. PaaS memudahkan integrasi antara perangkat IoT dan aplikasi mobile melalui widget seperti card aktivasi dan tombol kontrol. Sistem autentikasi menggunakan token Blink memastikan setiap perangkat yang terhubung aman dan teridentifikasi. Blink mendukung monitoring secara real-time, logging data, dan manajemen perangkat pada satu dashboard yang terintegrasi. Keputusan pemakaian PaaS mengurangi beban operasional
mempercepat pengembangan dan memulihkan skalabilitas multi perangkat. Next. Selanjutnya terdapat diagram alir komunikasi data, di mana di sini saya akan mendemokan simulasinya. Di mana kita menggunakan simulasi Walkme dengan rangkaian memakai LCD I2C, ISP32, sensor DHT22, dan sensor MQ2. Ini masih proses untuk mengirimkan ke Blink. Ya, dapat dilihat dengan suhu 24 Celcius, kelembapan 40%, dan sensor gas sebesar 88,6%, di mana sistem ini dipengaruhi oleh keadaan ruangan dalam rumah kaca, di mana suhu didapat dari DHT22. Apabila temperatur dinaikkan, maka sistem monitoring pada Blink akan ikut meningkat. Dan pada monitoring suhu ini akan mengikuti 45 Celcius. Selanjutnya, untuk model cloud yang digunakan untuk menyambungkan ke Blink itu adalah PaaS, Platform as a Service, di mana kelompok kami memilih PaaS karena menyediakan platform pengembangan dan hosting dashboard yang siap pakai, tanpa perlu pengelolaan infrastruktur server, basis data, atau provisioning jaringan. Dapat dilihat pada monitoring suhu ini dengan temperatur 45 derajat sesuai dengan simulasi yang didapatkan. Selanjutnya, mungkin untuk sebagai petani, apabila kelembapan ini semakin menurun, kita lihat dari sensor DHT22 ini tersebut. Apabila kondisi kelembapan ini kering, maka kita harus melakukan penyiraman. Jadi pada simulasi ini kita masih ketergantungan dengan sensor-sensor ini. Jadi sensor ini mempermudah kita untuk mengetahui di mana kelembapan gas atau suhu pada efek rumah kaca tersebut. Kesimpulan, sistem IoT berbasis ESP32 terbukti mampu memantau suhu, kelembapan, dan gas berbahaya secara real-time dan terintegrasi dengan cloud. DHT22 memberikan data lingkungan yang andal, sedangkan MQ2 memberikan indikasi tingkat gas berbahaya setelah proses kalibrasi sederhana. Pemanfaatan Blink Cloud mempermudah visualisasi, kontrol jarak jauh, dan notifikasi tanpa memerlukan server pribadi. Simulasi Walkme mempercepat proses pengembangan dan mengoptimalkan debugging sebelum implementasi nyata. Selanjutnya terdapat saran. Yang pertama, melakukan kalibrasi sensor MQ2 dengan gas referensi agar menghasilkan konversi ppm yang tepat, terutama untuk aplikasi keselamatan.
Yang kedua, menambahkan sensor tambahan seperti CO sensor, CO2 sensor, atau sensor partikulat untuk monitoring kualitas udara yang lebih komprehensif. Yang ketiga, menambahkan fitur otomatisasi seperti sistem ventilasi otomatis, alarm lokal, serta logging data jangka panjang ke Firebase atau ThinkSpeak. Yang terakhir, meningkatkan keamanan koneksi dengan enkripsi tambahan dan manajemen token yang lebih ketat untuk penerapan skala industri. Mungkin itu presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.